Di sini saya sudah bersama teman saya, Mas Faza Khasmi. Dia adalah seorang entrepreneurship dari Gintungan, Butuh Tengaran. Halo Mas Faza, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas Yusuf sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat, Mas Faza. Kita langsung saja ya diskusi mengenai Indonesia pada saat ini. Mas Faza, bagaimana pendapat Mas Faza tentang keadaan ekonomi Indonesia pada saat ini? Ya, menurut saya ekonomi pada saat ini Indonesia ya ini sedikit melambat atau yang namanya sedang krisis seperti itu. Oleh sebab itu kita ya untuk bisa bangkit dari hal yang seperti ini ya, dari sisi negatif seperti ini kita harus yang pertama bangkit gitu ya. Bangkit, yang kedua kita bersabar, yang ketiga kita mendukung lah apapun yang pemerintah lakukan selama itu memang positif untuk kalangan kita semua gitu. Oke, siap Mas Faza. Gimana pendapat Mas Faza tentang dolar yang semakin hari semakin menaik ya? Sekarang 1 rupiah itu semakin anjlok, dolar semakin naik ya gitu ya. Sekarang dolar itu teman-teman yaitu mendekati angka 17.000. Menurut Anda gimana Mas Faza? Ya menurut saya kalau dolar naik dan lain sebagainya itu naik ya itu mungkin memang manajemen dari menteri atau pemerintah yang kurang maksimal dalam segi mendistribusikan barang atau dalam segi memberikan yang namanya peraturan-peraturan untuk perdagangan. Oh iya, yang ada sedikit kekurangan pemerintah dalam menghadapi situasi saat ini begitu benar, ya? Ya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu ya. Ini saya mau tanya nih, ada komentar para netizen itu bilang gini Mas Faza, ekonomi Indonesia itu merosot gara-gara virus corona atau COVID-19 yang sekarang sedang menakuti masyarakat istilahnya Mas Faza. Oh ya, menurut saya memang ya itu menjadi peran yang sangat besar ya, mungkin itu sudah 90% ya dari masalah yang kita hadapi saat ini ya. Tapi kita memang sedang menghadapi sebuah ibaratnya ini sebuah bencana ya, bukan lagi sebuah penyakit biasa ya, ini bencana yang bukan hanya di Indonesia ya, tapi juga di seluruh dunia sudah mengalami ya, dan kita juga turut berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita di belahan dunia ini yang ditinggalkan keluarganya ya seperti itu. Dan ini ada anak saya ya namanya Kaib ya, Mas Kaif Azlan ya, bin Faza Khasmi ya. Ya kita lanjutkan ya teman-teman. Menurut Mas Faza gimana ini soal pemerintah menghadapi corona ini atau COVID-19 ini? Ya menurut saya pemerintah ya sudah memberikan pekerjaan yang maksimal ya, tapi mungkin Ribon. Oh ya, ya sudah sana. Nah, ini ki wawancara riyen nggih, wawancara nggih. Ya menurut saya sampai mana tadi Mas? Tadi sampai bagaimana pemerintah itu menghadapi virus corona ini, apakah sudah baik atau masih dinilai kurang? Ya menurut saya memang sedikit ada kekurangan ya dalam segi penanganan, karena wabah ini sudah ada ya, sudah menjadi yang utama kan di Wuhan, Cina ya Mas ya. Tapi pemerintah kita seakan-akan tidak begitu maksimal dalam, atau terlambat gitu ya? Terlambat dalam menanggulangi peredaran virus ini dan sampai masuk ke Indonesia ya. Tapi dan akhirnya sekarang ini kita sudah dimasuki ya, sudah kurang lebih ada 1000-an orang yang sudah terkena ya Mas. Itu yang sudah terdata di Kemenkes ya. Oleh karena itu kita harus benar-benar menjaga diri, menjaga imunitas ya. Memberikan, maksudnya pemerintah juga menghimbau supaya
mengurangi kegiatan di luar lapangan seperti itu ya. Ya. Saya mau tanya Mas Faza, Anda kan juga seorang entrepreneur nih. Bagaimana Mas Faza menghadapi situasi COVID-19 ini? Apakah ada pengaruhnya? Begitu Mas Faza? Ya, Di bidang entrepreneur Anda sendiri ini? ya menurut saya sangat-sangat berpengaruh ya, karena saya seorang pedagang ya. Saya koreksi Mas Yusuf ya, saya itu seorang pedagang ya, beda dengan entrepreneur. Menurut saya pedagang itu memang selalu berinteraksi dengan orang, dan yang menjadi masalah di sini yaitu penularan virus corona ini memang lebih banyak dari segi orang ke orang seperti itu. Jadi saya ya memang harus selalu menjaga diri saya supaya bisa Dan semua orang juga ya membentengi diri saya supaya tidak terkena lah ya seperti itu. Dan saya harap ya, dan alhamdulillah ya sampai saat ini di sekitar kita di Salatiga sini masih aman dari wabah virus. Alhamdulillah, padahal di Semarang itu juga zona merah, terus di Solo juga udah zona merah, terus di Magelang juga zona merah ya Mas ya. Alhamdulillah Salatiga semoga senantiasa aman, begitu ya Mas Mas ya. Amin ya, semoga Salatiga aman dan diberikan kekuatan dan juga berikan benteng yang kuat untuk bisa menghindari virus corona ini Mas ya. Menurut Mas Faza nih, ada berbagai kalangan ya, ada yang virus corona ini ada yang disepelekan lah, ada yang terlalu takut lah. Menurut Mas Faza, kita harus menyikapi virus corona atau COVID-19 itu seperti apa ya? Ya menurut saya untuk menanggulangi ya Mas, tadi menghadapinya dengan cara ya kita selalu menjaga kebersihan, cuci tangan dan juga cuci yang lain sebagainya ya, baju dan sebagainya. Yang penting jangan sampai kita melalaikan yang namanya kebersihan itu ya otomatis ya. Jadi menurut Faza, Mas Faza itu jangan terlalu takut, juga jangan terlalu khawatir, tapi juga jangan menyepelekan. Kita harus ikhtiar dulu begitu ya Mas Faza ya. Ya, menurut Mas Faza pesan bagi orang-orang yang menyepelekan virus ini, menurut Mas Faza gimana? Ya, pesan saya yang pertama, kita sebagai manusia ya, kita seharusnya untuk menjaga diri, membentengi diri supaya kita bisa kuat untuk menjadikan peredaran virus corona ini bisa terhambat, yaitu dengan cara kita tidak menyepelekan ya, menyepelekan dan membatasi aktivitas di luar sana ya. Kalaupun kita bekerja di luaran sana ya, kita benar-benar kita siap diri, seperti kita membawa masker dan membawa kaos tangan, dan kita kalau sudah sampai di rumah ya kita jangan langsung ketemu keluarga ya, kita mandi dulu dan lain sebagainya, membersihkan diri ya. Itu insya Allah kita nanti bisa dijauhkan dari penyakit kita dan keluarga kita seperti itu Mas. Oh iya. Ya menurut Mas Faza ini, itu kan tadi yang istilahnya untuk yang menyepelekan. Ini untuk yang terlalu takut begitu Mas. Kan ada ya orang yang terlalu takut corona, ya Allah nih gimana ini, my time, ada kata-kata my time is come gitu Mas Faza. Gimana menurut ya, menurut saya itu ada positif dan negatifnya ya. Oh iya. Positifnya kita lebih mawas diri, kita bisa kita lebih menjaga diri kita lebih maksudnya kita lebih waspada seperti itu untuk menghindari virus-virus ini ya. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya ya kita terlalu takut seperti itu kan kita jadi menghambat gerak kita. Ibaratnya kita jadi mau ngapa-ngapain jadi kita malas atau lain sebagainya, kan itu juga malah yang rugi kita sendiri seperti itu. Jadi kita ya tetap semangat, tapi kita juga membentengi diri untuk siap-siap waspada begitu ya Mas ya. Ya begitu tadi
pesan kesan dari Mas Faza Khassmi ini. Mungkin ini Mas Faza mau menambahkan lagi? Ya, satu saja yang menambahkan, yaitu untuk situasi sekarang ini ya, saya pribadi ya mengucapkan ya bela sungkawa kepada teman-teman atau rekan-rekan yang mendapati musibah ini ya, yang bagi yang belum ya, tapi jangan sampai Mas, jangan disebut belum ya nanti. Jangan sampai ya, kita harus selalu mawas diri, kita harus selalu menjaga kebersihan, menjaga kebersihan lingkungan, yang utama lingkungan keluarga dulu yang paling utama seperti itu. Dan kita juga harus selalu memberikan informasi-informasi ini, karena tidak semua orang yang benar gitu ya, informasi yang benar begitu Mas. Karena di era-era seperti ini banyak juga hoax yang beredar. Kita harus pintar-pintar memilah-milah seperti itu ya. Itu saja dari saya ya, karena memang virus ini memang harus selalu waspada, karena ini memang bahaya sekali ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Faza atas waktunya. Sungguh banyak ilmu-ilmu yang kita bisa ambil dari dialog kali ini. Mungkin itu dari kami. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen di channel Yusuf PSG ini, agar kalian dapat video-video yang menarik lagi di kedepannya. Terima kasih. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.